Ayu Ting Ting baru-baru ini ungkapkan rasa sayangnya pada April Dangdut Akademi 7. Berasa ngomong dua anak ya, ucap Ayu Ting Ting. Ia merasa April sangat lucu dan imut. Saking gemesnya ke April, Ayu Ting Ting memberikan sebuah hadiah kecil untuk April. Meski tak seberapa, namun hal itu menjadi sebuah hadiah yang sangat istimewa bagi April. Detik 2 Afan bilang Robby kampung di live. Robby keluar, Robby lo kampung. Robby keluar, Robby lo kampung. Dulu tinggalnya si Cici Barbie sama Mila. Kamu udah beres ya? Enggak. Bang Jody, apa kabar sih? Alhamdulillah. Jus boleh. Oh kan 1K penontonnya best bro. Good. Tembus, thank you. Jangan lupa di follow akun Jo ya. Dia salah satu kepala asrama kita yang ya walaupun songong tapi baik lah orangnya. Best. Berkat dia kita bisa tepat waktu, bisa konten. Berak. Itu kalau dibangunin, kalau nggak dibangunin ya molor ke kesiangan. Kak Jody ya, Kak Jody namanya. Best dia. Dia kepala asrama paling sabar untuk ngadepin peserta-pesertanya dia. Jadi banyak keras kan? Oh iya, gimana ada? Banyak sih belakang dia. Ini di belakang hotel Oh iya, ini mereknya. Banyak kan? Iya, wangi banget. Ngapain? Tuh. Dia lagi liburan. Lagi di liburan lah. Masa konser mulu? Bosan gua konser mulu, liburan, Bos. Yang gitu lu. Lihat guys komenannya. Di Bogor lo? Iya, di kampungnya Ayang Bebnya Palen. Udah di gas di A8 di. Gas di A8. Jangan dulu lah. Lu bener-bener lu. Biar gabung sama kita-kita. Sama Akbar Family. Lu anaknya Akbar Family. Lu masuk Akbar Family. Mantunya bro. Hilang mantunya. Gue udah disetujuin. Sama siapa udah disetujuin? Jadi udah tatan sama Papa Akbar. Oh iya Pak Akbar. Kan kemarin udah dibawain martabak, udah setuju. Enggak, kalau nggak bawa Alphard gue nggak setuju. Kemarin juga mobil. Lihat komenannya, merinding saya bacanya, ya. Saya merinding bacanya. Semuanya pada ngehujat Robby, guys. Mereka itu ya hanya candaan sebagai teman seperjuangan waktu di DA7. Ngapain kalian nganggapinnya dengan serius? Hey netizen, makanya kalian tuh kapan-kapan ya mainnya sama orang-orang yang mukanya selalu tersenyum ya. Jangan selalu bergaul sama muka-muka yang mengkerut, banyak masalah, tukang gibah ya, tukang ngegosip. Sekali-kali dah kalian main sama orang yang mukanya kelihatan manis, selalu tersenyum ya. Ini nih begini orang-orang kalau yang mainnya sama yang mukanya selalu ditekuk kayak gini, hobinya ngegosip, ngegibah, ngehujat orang, ngomongin orang ya seperti ini ya kan. Mereka mah pada bercanda, Naldi, Valen, Robby itu pada bercanda, kalian nganggapnya serius. Astagfirullahaladzim ya. Saya merinding loh, merinding, beneran merinding baca komenannya. Semuanya hujatan semua ke Robby ya kan. Kalian punya masalah apa sih dengan Robby? Menurut aku Robby itu orangnya baik kok. Dia sopan, ramah ya kan. Ya mereka berbicara seperti ini ya itu dengan temannya aja ya kan. Dengan temannya aja, mereka hanya bercandaan gitu. Jangan pernah dianggap serius. Memang ya kalau sudah dibutakan dengan kebencian ya, dengan tidak suka, apapun yang dikeluarkan dari mulut Robby itu tetap pasti akan salah ya. Tetap itu pasti akan dapat hujatan gitu loh. Entah itu hanya candaan, entah itu serius,
Tapi nggak, kalian itu nganggapnya selalu serius ya. Hey, hidup mah dibawa happy ya. Cepet tua loh kalian. Hidup itu dibawa happy ya. Gak ada untungnya loh kalian hujat Robby. Dosa loh yang dapat ya. Guys, ini ada info terkait Palembang membara. Kedatangan April di A7 bikin jalanan macet total, ribuan face penuh jalur protokol. Waduh, kira-kira infonya seperti apa ya? Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe. Oke, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait di A7 ya. Dan ini ada info lebih lanjut, kira-kira infonya seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe. Oke, supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan updatean tentunya yang lagi viral, guys. Dan kita langsung simak aja videonya seperti apa infonya. Yuk langsung kita tonton bareng-bareng, guys. Kehadiran sang anak emas April DA7 dalam rangkaian tur terbarunya di tahun 2026 sukses melumpuhkan urat nadi transportasi Bumi Sriwijaya. Ribuan penggemar militan memadati jalanan dari bandara hingga pusat kota, menciptakan kemacetan horor yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk seorang penyanyi pendatang baru. Apa rahasia di balik daya tarik April yang begitu masif? Simak laporan eksklusif kami mengenai fenomena April Mania, dampak ekonomi bagi pedagang lokal, hingga aksi santun sang diva di tengah kepungan massa. Selamat malam pemirsa, saya Adi melaporkan langsung dari jantung kota Palembang, Sumatera Selatan. Memadati jalur protokol bukan sekedar euforia sesaat, melainkan representasi dari loyalitas penonton yang sangat militan. Sejak pesawat yang membawa sang anak emas mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, arus lalu lintas menuju pusat kota dilaporkan mengalami stagnasi total. Fenomena ini menarik perhatian para pengamat sosial karena intensitas kerumunan yang melampaui ekspektasi pihak penyelenggara maupun otoritas keamanan setempat. Poin pertama ini menyoroti bagaimana kekuatan persona seorang artis muda dapat secara langsung mempengaruhi dinamika mobilitas perkotaan, menciptakan tantangan logistik yang signifikan bagi manajemen transportasi publik di kota Pempek ini. Kepadatan massa yang terjadi di sepanjang jalan menuju hotel tempat April menginap memaksa kepolisian daerah untuk mengerahkan personel tambahan guna mencegah terjadinya penguncian arus lalu lintas yang lebih parah. Reporter kami memantau bahwa ribuan orang dengan atribut lengkap telah menunggu sejak fajar menyingsing, menciptakan lautan manusia yang membara di bawah terik matahari Palembang. Analisis keamanan menunjukkan bahwa strategi pengendalian massa harus dilakukan dengan pendekatan persuasif namun tegas, agar tidak terjadi insiden yang membahayakan publik. Kami melihat adanya koordinasi intensif antara manajemen April DA7 dan aparat penegak hukum untuk memastikan keselamatan sang artis tetap terjaga tanpa mengabaikan kenyamanan warga lokal lainnya. Poin ini menekankan pentingnya mitigasi resiko dalam setiap tur promosi berskala besar di tahun 2026, di mana popularitas digital April telah bertransformasi menjadi kehadiran fisik yang masif, menuntut standar operasional prosedur yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan kegiatan hiburan konvensional lainnya. Di tengah kepungan massa dan suhu udara yang menyengat, April DA7 menunjukkan kualitas karakter yang luar biasa dengan tetap membuka kaca mobil untuk memberikan lambaian tangan dan senyum ramah. Investigasi kami menemukan bahwa interaksi langsung ini justru menjadi bahan bakar utama yang menjaga suasana tetap kondusif meski jalanan sedang macet total. Publik melihat sisi humanis ini sebagai bentuk apresiasi tulus dari seorang miliarder muda yang tidak lupa akan akar dukungannya di tingkat akar rumput. Waduh. Kesediaan April untuk tetap bersahaja di tengah tekanan jadwal yang padat memberikan dampak psikologis positif bagi para penggemar yang merasa dihargai perjuangannya. Benar ya. Duet antara April DA7 dengan Teh Ocha alias Rosa justru menimbulkan perdebatan dan pro dan kontra. Udah jelas-jelas April DA7 itu duet dengan Teh Ocha. Kenapa ada yang bilang itu sebenarnya Teh Ocha itu duet dengan Tasya? Jadi nggak habis pikir. Kenapa pendukungnya Tasya nggak terima kalau yang duet dengan Teh Ocha itu April? Gue nggak habis pikir, kalian tuh kalau mengidolakan seseorang itu sampai luar biasa mati-matian mendukung gitu loh ya kan. Padahal yang didukung idola yang bahkan idola kalian itu makin kaya, makin sukses lah. Kalian apa? Kalian dapat dosa. Karena apa? Kalian itu berdebat gitu loh ya. Bahkan sampai ada komentar netizen itu ngata-ngatain yang kata-kata yang kasar banget tentang April. Aduh, gila banget. Suara yes, memang dia kurang dangdut. Kenapa nih? Kenapa aku orang Jawa Cirebon Timur lebih suka Tasya? Karena memang itu anak pantas ku sukai dan ku idolakan. Karena dulu ku kasihan banget pas temen-temennya
Sigak-sigak pada dapet yang Tasya cuma tepuk tangan dan duduk manis. Pas itu aku cuma mau fokus Robby Tasya yang jarang dapet FG ya. Tapi ku lebih cinta ke Tasya, tapi ku nggak pernah hujan, apalagi mampir di lapak anak-anak di air terkecuali Tasya, Shakira, dan Robby katanya gitu guys. Tapi nomor satu yang penting ngecun dulu, suaranya enak didengar, tempo on tempo itu tuh udah cukup menurut gue gitu. Ditambah stage act. Coba kalian bayangin, gue sebagai penyanyi dangdut, gue di panggung aja nih untuk nyanyi sembari joget-joget aja, kadang gue ngos-ngosan, kadang gue bisa lupa lirik. Gue yang udah bertahun-tahun, hampir 15 tahun gue jadi penyanyi dangdut aja, nyanyi sambil Korea itu nggak bisa, nggak mudah, nggak gampang. Jadi buat lo yang ngehujat Tasya, lo bisa apa? Terserah lo mau fans sama siapa. Gue gak ngehujat April, gue gak ngehujat Valen, gue fans Tasya, tapi gue gak ngehujat siapapun. Mereka punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Gue juga suka sama suara April, gue suka sama suara Valen. Ya, semua orang punya kelebihannya dan punya ciri khas masing-masing ya dalam bernyanyi ya gitu. Gue suka, gue ngefans sama mereka semua. Cuman gue ngeliat ada warna beda tersendiri nih di era dangdut Gen Z, DA7 yang sekarang nih beda gitu. Dan gue sangat mengagumi, gue menghargai, gue bangga banget gitu. Gue ngikutin DA dari awal sampai sekarang. Dari DA1 aja gue tuh selalu ngikutin, lidah semuanya gue tahu semua. Dan gue di sini jujur miris banget sama netizen zaman now ya, yang nggak tahu apa-apa hujat Tasya. Lu tahu nggak sih, Tasya tuh semenjak top 4 apa top 5 kalau nggak salah itu dia baru dapat virtual gift. Lu kemana aja? Lu baru nonton sekarang kan? Mungkin baru pada FYP, baru viral apa gimana. Gue ngeliat banget Tasya di tengah teman-temannya pada virtual gift, pada joget The Boss. Dia cuma nontonin doang. Dia tuh kuda hitam, dia nggak ada yang notice dia sama sekali. Gue nonton banget, gue ngaksiin banget, gue saksinya. Mungkin bukan gue aja, banyak di luar sana. Dan akhirnya alhamdulillah dia, mungkin doa dari ibunya, usaha dia, ibadahnya dia, Masya Allah, tabarakallah, rezeki dia tuh benar-benar dibalikan sekelapak tangan. Pas di top 4 dia udah mulai ada virtual gift, mulai ada The Boss, The Sultan. Bukan karena dia kasihan atau ngeliat dia seperti apa, karena memang kualitasnya bagus. Waduh. Setuju gak guys kalau dari sekian banyak peserta DA7 yang pinter untuk mengenakan lagu itu ada dua, yaitu Arbil dan April. Ini bukan berarti saya ingin mengecilkan peserta lain, karena peserta lain juga bagus-bagus. Ini hanya seleraku saja yang menurut saya yang pinter untuk mengenakan lagu itu Arbil dengan April. Lagu-lagu yang mungkin dulunya kurang enak terdengar, lagu-lagu yang mungkin dulunya kurang terkenal, ketika lagu itu dibawakan oleh mereka berdua, lagu itu menjadi booming lagi, viral, FYP. Ini bukan berarti saya mau mengatakan lagu-lagu yang dibawakan oleh peserta lain itu tidak booming, tidak viral, tidak FYP. Sama booming, viral, FYP. Tapi saya ingin mengatakan mereka tidak banyak boomingnya, tidak banyak viralnya, tidak banyak FYP-nya ketimbang lagu-lagu yang dibawakan oleh Arbil dan April. Ya, gimana menurut pendapat kalian? Apakah setuju dengan apa yang dikatakan Bapak ini guys ya? Terkait peserta DA7 yang pintar membawakan atau mengenakan lagu itu, yaitu ada dua, ada Arbil dan April katanya gitu guys. Nah, apakah sependapat? Bisa tulis di kolom komentar. Kalian lebih pilih mana, Tasya, Arbil, April, Robby, Valen, ataupun yang lain, ataupun Syafa KDI, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu infonya untuk DA7 hari ini. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dibantu subscribe yang baru mampir, dan kita tentunya akan bertemu kembali ya guys. See you guys.